Nah, dengan adanya perubahan dari manajemen bank sampah, alhamdulillah masyarakat itu ternyata nyumbang itu yang tadinya nyumbang kita nggak dapat apa-apa, kita nabung di bank sampah, mereka mendapatkan manfaatnya, mereka mendapat buku tabungan yang kapan saja bisa diambil. Walaupun emang awal-awal sih mereka apa sih ngumpulin sampah, kayak kurang kerjaan gitu ya. Tahun berapa berubah dari sedekah? 2018 awal Pak. Udah ngorek-ngorek sampah, pada jatuhan kita ngomel bikin dosa gitu. Iya. Makanya saya bilang sampah itu adalah dosa yang terlupa juga Pak. Wah, Gitu. sampah dosa yang terlupa. Iya betul Pak, sampah adalah dosa yang terlupa. Khusus ini jalan ke sana kemari sampai 5 kecamatan, yang biayain siapa? Nah, ini adalah penghargaan Warna Lestari, diberikan oleh tokoh-tokoh yang inspiratif di bidang lingkungan gitu. Sama Adupi Indonesia bersih. Baik Sobat Adupi, kali ini kita kembali di Recycle Talk edisi Bank Sampah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu Ibu Susi ya, penggerak Forum Bank Sampah Kabupaten Tangerang. Ya, ini wilayahnya cukup luas nih Bu Susi ya. Mulai dari bandara ya, Balaraja, PIK 2 ya, tempat-tempat terkenal ya, tempat-tempat elit lah di ibu kota gitu ya. Nah, ini kita akan cerita tentang bagaimana perjalanan Bu Susi dan kisah-kisahnya dalam mengelola Forum Bank Sampah di Kabupaten Tangerang. Ya. Nah, mungkin pemirsa kita, Sobat Adupi, pingin berkenalan dulu dengan Bu Susi. Siapa Bu Susi ya? Kemudian kapan Bu Susi awal mulanya tertarik dengan gerakan pengolahan sampah ini? Silakan Bu. Ya. Nama saya Ibu Susianti, saya sebagai Ketua Bank Sampah Ashifa Berkah dan juga sebagai Ketua Forum Bank Sampah Kabupaten dan sebagai PKSM, yaitu Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat non-ASN di DLHK Provinsi Banten. Oke. Tinggal saya di Perumpuri Permai 3 Raksa. 3 Raksa, oke. Nah, untuk awal-awalnya sih ya di Bank Sampah Ashifa Berkah ini berdirinya awalnya sodako sampah Pak. Awalnya sodako sampah tahun 2015 lah gitu. Setelah 7 tahun lalu ya? Iya betul. Okay. Dulu itu belum booming apa itu bank sampah, orang nggak tahu apa itu bank sampah gitu ya. Karena orang kan taunya adanya pengepul gitu ya. Kalau di bank sampah sendiri tuh beda gitu. Kalau dulu itu kita awal ya, keprihatinan saya lah di lingkungan gitu, banyak sampah yang hanya dari sampah rumah tangga kemudian langsung ke tempat sampah, kemudian diangkut oleh petugas dibawa ke TPS. Nah, itu kan sama sekali tidak ada pemilahan dan juga adanya timbul masalah baru, yaitu timbunan sampah di TPS itu makin banyak. Gitu ya. Iya. Kemudian saya bersama suami dan juga tetangga ya, kanan kiri lah gitu. Bagaimana caranya yuk supaya kita memanfaatkan sampah yang kita hasilkan gitu. Kita bikin sodako sampah di depan rumah. Jadi bagi warga yang ingin menyumbang sampahnya silakan taruh di sana, kemudian nanti itu setelah penuh taruh di sana itu maksudnya di tempat di bawah toren air Pak. Kebetulan di depan rumah saya ada toren air milik warga bersama gitu ya. Nah, di bawah toren air ini kita tutup dengan plastik. Jadi warga yang ingin gitu. Ya, dikelilingin diputar ini pakai plastik, ditutup lah gitu ya. Nanti setelah warga yang ingin menyumbangkan silakan sumbangkan, nanti setelah penuh kita jual. Waktu itu masih jualnya dengan pengepul yang lewat Pak. Ya dengan harga gabruk lah gitu ya. Jadi kadang banyak pun harganya ya enggak itu yang beda. Disumbangin itu jenis sampah apa aja Bu? Jenis sampah apa aja ya, sampahan organik, tapi memang kalau di namanya soda anorganik ya, cuma memang jenisnya itu belum terpilah Pak, karena memang kan sistemnya sodako. Itu pun masih bagus lah, ada yang mau nyumbang dan jadi juga warga kalau udah bawa sampah dari rumah udah digabrukin aja digabruk di situ. Di plastik yang di lingkar itu. Iya betul Pak. Nah, nanti kalau sudah penuh, dari pengepul yang lewat, yang suka abang-abang lewat itu kita panggil, Pak ini penuh, kita jadi yang melilah itu si abangnya. Jadi mereka nanti menghargai untuk harga sekian banyak ya, paling dapatnya 100.000, 50.000, tapi ya lumayan kita catat gitu. Ini hasil sampah pilahan dari warga yang dikumpulkan lewat sodako sampah. Nah, nanti hasilnya warga sekitar bisa pinjam Pak, pinjam uang dari hasil sodako sampah tersebut. Itu lambat laun yang namanya sodako ya Pak ya. Di mana-mana yang namanya sodako kalau sukarela. Iya, sukarela, dan juga orang kesadarannya kurang.
banyak kan yang nyumbang ya orangnya itu lagi gitu. Karena mereka merasa nggak ada impactnya ke mereka gitu. Nah, terus lambat laun berapa uang terkumpul? Terkumpul ya paling itu kita 500.000 Pak. Itu bisa dipinjam 300. Mereka kalau ada kebutuhan mendadak gitu. Nah itu diputer-puter terus Pak. Sampai Warga sekitar yang menyumbangkan sampah. Warga yang nggak nyumbang sama sekali. Nah itu makanya karena suka begitu Pak. Kita nggak tahu Pak yang namanya sodako sampah siapa orang-orangnya kan entah dia banyak atau enggaknya kan kita nggak tahu gitu. Nah dari berdasarkan keprihatinan tersebut kayaknya nggak maju-maju nih kayak begini-begini mulu karena gitu. Uangnya dapat dipinjam. Iya. Kembalinya lama Pak, bisa 3 bulan 4 bulan. Kita muternya juga kan pusing karena ada warga yang ingin pinjam lagi. Akhirnya udah kalau kayak begini kayaknya nggak ini dah kayaknya Tapi uangnya dikembaliin semua nggak? Dikembalikan Pak, memang. Cuma dalam jangka waktunya memang ada rada lama lah gitu ya namanya orang pinjam. Kemudian tahun 2018 kemudian saya bersama saya sowan dulu ke Pak RT gitu ya. Pak ini kayaknya kalau kayak gini aja sampahnya nggak bisa ke daur ulang semua dah untuk warga gitu. Akhirnya dengan izin Pak RT juga saya bentuklah yang namanya bank sampah. Saya bikin edaran. Terus saya ajak beberapa ibu-ibu yang ada di situ untuk membentuk kelompok ya. Yang kita bentuk lah. Baru kita kasih nama Pak waktu itu. Namanya Bank Sampah Asifah Berkah. Kebetulan nama Asifah itu adalah dekat musola kita yang namanya Asifah. Oh, karena dekat musola. Dekat musola untuk. Jadi biar berkah lah. Jadi kita bentuk lah namanya Asifah Berkah. Itu gudangnya atau tempat pengumpulannya itu apa? Garasi rumah atau? Kebetulan di dekat toran air juga di situ Mbak. Jadi dari toran air ke toran air di situ di sekitaran situ Pak. Jadi emang kalau di kita itu sistemnya kan penimbangannya hari itu nimbang hari ini angkut. Lah kembali lagi pada saat proses perubahan dari sodako sampah ke manajemen bank sampah. Konsepnya ganti dari sodakah ke bank sampah benar-benar bank sampah. Jadi kayak bank gitu benar-benar orang datang untuk menabung sampah. Akhirnya saya bikin edaran, barulah terbentuk yang namanya Bank Sampah Asifah Berkah. Lambat laun tingkat RT masih tingkat RT Pak. Jadi mereka yang membawa sampah datang ke pos bank sampah, kemudian ditimbang, nanti dicatat, nanti setelah dicatat akan dikalkulasi di buku tabungan. Dan hari itu juga langsung untuk pengepul datang untuk ngangkut. Dan juga kebetulan alhamdulillah kita sudah dapat pengepul Pak, walaupun berkali-kali gonta-ganti ya Pak ya. Karena emang kita juga pengen cari harga yang terbaik lah. Sampai akhirnya ya terakhir ini kita sudah dapat pengepul yang memang sudah tetap gitu. Dan dengan adanya perubahan dari manajemen bank sampah, alhamdulillah masyarakat itu ternyata nyumbang itu yang tadinya nyumbang kita nggak dapat apa-apa, kita nabung di bank sampah, mereka mendapatkan manfaatnya, mereka mendapat buku tabungan yang kapan saja bisa diambil. Itu lambat laun banyak sekali Pak nasabah-nasabah datang. Walaupun emang awal-awal sih mereka apa sih ngumpulin sampah kayak kurang kerjaan gitu ya. Tahun berapa berubah dari 2018 awal Pak. 3 tahun dengan sodako. Iya, itu terseok-seok gitu ya. Maju mundur. Iya, akhirnya berubah menjadi benar terus langsung kita SK-kan Pak. Kita minta legalitas ke desa untuk dibentuk di SK-kan bank sampah desa gitu. Itu legalitasnya dari desa. Nah, kemudian lambat laun Pak, namanya kita tinggal di negeri plus 62 ya Pak ya. Yang netizennya maha benar. Yang senangnya mereka kan komen, ngapain sih kurang kerjaan? Haknya si pemulung yang lewat dikumpulin gitu buat apa? Lah saya gini Pak, yang namanya bank sampah itu kan sampahmu adalah tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabku. Jadi sampah yang kita hasilkan kita harus tanggung jawab. Mau dikemana kini sampah? Ya, jadi sampah yang kita hasilkan itu memang harus kita tanggung jawab mau diapakan. Lah mau disodakokan silakan, monggo. Mau dimanfaatkan lewat bank sampah juga silakan. Ibu-ibu tuh nggak mulung Pak. Mereka sampah yang disetorkan itu adalah hasil dari mereka sendiri. Iya betul. Gitu kan? Makanya kadang ada stigma seperti itu ya kita patahkan bahwa mengambil rezeki pemulung nih. Enggak sama sekali. Bahkan kalau misalkan dari masyarakat sendiri ingin nyumbang, ya dari rumah tuh dipilah, diwadahkan diikat dengan plastik. Kalau mau disumbangkan silakan. Jadi si pemulung itu tidak ngorek-ngorek sampah. Udah ngorek-ngorek sampah pada jatuhan kita ngomel bikin dosa gitu. Makanya saya bilang sampah itu adalah dosa yang terlupa juga Pak. Gitu. Dosa yang terlupa. Iya betul Pak. Sampah adalah dosa yang terlupa. Betul. Dari situlah alhamdulillah sampai sekarang berkembang dan juga tahun 2019 saya coba keliling Pak, menawarkan sistem bank sampah ini. Apa yang mendorong Bu Susi
pengen berkeliling mengembangkan itu. Itu gimana, Karena saya Ci? melihat alhamdulillah di lingkungan saya di RT saya sendiri yaitu Bank Sampah Ashifa Berkah ini banyak sekali manfaat Pak. Kadang saya dapat WA gitu dari masyarakat yang ambil uang kemudian Bu alhamdulillah Bu kita beli beras dari kemarin ngambil Bank Sampah. Luar biasa. Itu suatu hal yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata Pak. Pada saat pandemi luar biasa. Mereka kan ada yang dirumahkan juga. Mereka bisa ngambil uang dari bank sampah untuk belanja makan harian. Waktu pandemi kemarin Iya, tertolong sekali ya. Banget Pak. Justru dari kegiatan di bank sampah itu banyak sekali yang terbantu. Itu dari sampah yang memang nggak ada artinya, nggak ada manfaatnya yang tadinya dibuang begitu saja, dikumpulkan, ditabung, ya itu manfaatnya luar biasa. Pada saat pandemi luar biasa Pak. Ya kalau boleh tahu omsetnya berapa Bu yang tertinggi? Kalau di rata-rata ya Pak itu 1.500.000 dengan nilai sampah itu rata-rata di atas 450 kilo. 450 kilo, omsetnya 1.500.000 Ya. per bank sampah. Ya, itu dengan 70 kakak sebagai 70 anggota. kakak. Ya. Terus setelah itu Ibu merasa perlu untuk Ya. mengembangkan Ya, karena betul. melihat respon warga Siar cukup lah gitu lah ya. antusias gitu ya. Iya. Nah, Kemudian ke RT-RT sebelah. ya ke RT sebelah saya coba dalam masuk di dalam komunitas baik itu arisan pengajian saya coba tawarkan dan juga sosialisasi manfaatnya sampah apa tujuan utamanya itu kan merubah mindset kita Pak supaya kita terbiasa memilah sampah dan juga kita bertanggung jawab nih sampah yang kita hasilkan harus dikemanakan karena memang saya bilang itu sampah itu adalah tanggung jawab kita bersama sampahmu tanggung jawabmu sampahku tanggung jawabku dan saya bilang juga kalau sampah itu adalah dosa yang terlupa. Nah dari situ ya walaupun saya gini Pak, kalau setiap sosialisasi gitu ya, yang namanya ibu-ibu ya, apalagi kalau pengajian, bakwan keluar udah saya dicuekin Pak. Bala-bala keluar itu mereka sibuk nyari makan di piring yang udah keluar, bala-bala datang gitu udah. Bala-bala itu maksudnya apa sih? Bu? Apa kue itu yang di piring kue. gitu loh Pak. Kan kalau pengajian itu kan kalau udah piring keluar udah yang ngomong itu karena suka dicuekin gitu ya. Ya udah akhirnya ya dengan kegigihan saya yakin Pak dari sekian banyak orang pasti 1-2 orang itu dengerin saya dengan keyakinan saya seperti itu. Karena Dan kita juga, yakin yang kita kerjakan bagus, betul baik. Gitu dan ya. juga gini Pak mungkin mereka nggak tahu gitu makanya belum tahu. makanya saya positive thinking aja jadi saya juga langsung ke pendekatannya ke RT Pak dari ke RT alhamdulillah ternyata apalagi saya sering posting kan Pak, posting lewat WA atau posting di Facebook atau Instagram gitu. Itu kadang apa sih ngapain lagi-lagi postingannya nimbang sampah apa? Saya jelaskan seperti itu. Ternyata dapat uang. Iya dapat uang gitu. Sampah yang kamu kumpulkan disetor ke bank sampah nanti dapat uang. Nah, dari situ banyak RT yang tertarik Pak, mulai berkembang bank sampah binaan saya sampai di kecamatan Sepatan di Kayu Bongkok juga saya juga binaan saya awal di sana, kemudian RT yang lain di lingkungan saya juga itu sampai awal 2019 itu sampai 20 bank sampah binaan itu awalnya. Sampai 2000 berapa? 2019. Ya. Sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi Pak. Dan juga gini Pak, awal-awal kan kita gini. Yang namanya bank sampah itu adalah kan kelompok swadaya mandiri. Ya. Tak ada yang namanya yang ngasih subsidi siapa gitu. Karena kan di bank sampah itu adalah sekelompok orang yang komit untuk mengurangi sampah dan juga berdedikasi untuk lingkungan. Dan dari situ kita tuh nggak punya modal Pak. Jadi saya waktu itu kan punya timbangan 1 Pak, timbangan gantung. Jadi setiap saya ada sosialisasi kemudian dapat bank sampah binaan baru gitu Pak, itu timbangan itu muter Pak. Jadi saya bawa 1 bank sampah kemudian gantian. Karena kalau satu kan biasanya kan banyak kan tuh penimbangan Sabtu atau Minggu gitu. Misalkan hari Sabtu itu 2, saya jadwalkan pagi sama sore. Soalnya timbangannya kan nggak cuma 1 Pak. Jadi keliling timbangan itu saya keliling. Kemudian saya gimana keliling ini? Pakai apa? Pakai kendaraan. Ya pakai motor tapi saya bawa timbangan. Jadi gantian timbangan saya itu kan punya 1. Bank sampah binaan saya nggak mungkin lah Pak yang namanya bank sampah baru berdiri disuruh beli timbangan gitu. Mereka kan udah mau ngebentuk kemudian mengajak masyarakatnya untuk memilah sampah dan menyetorkan sampahnya ke bank sampah aja udah alhamdulillah gitu. Apalagi kalau misalkan kita disuruh udah masing-masing bank sampah untuk memudah operasional beli timbangan kan nggak mungkin Pak. Nah, terus Ibu kan pakai motor tadi ya, udah ditimbang, terus langsung dibawa sampahnya. Enggak, dengan pengepul ya, pengepulnya langsung. Ya, pengepul. kita punya kerjasama dengan pengepul sekitar Pak. Waktu itu kita berdayakan
warga nanti sekitar transaksi langsung di lokasi. langsung di lokasi Pak. Jadi nanti si petugas ya, jadi merekap hasil sampah hari ini berapa, kemudian dimasukkan ke buku tabungan. Rata-rata sih mereka kan ambilnya tuh setelah banyak Pak. Jarang yang langsung ambil gitu. Jadi emang semua jenis sampah dulu. ya ditabung dulu. Nanti kalau sudah banyak mereka ambil. Terus siapa yang membiayai Ibu keliling? Nggak ada Pak. Nah, terus dari mana dapat yang sponsornya? Nah ini Pak, Ini justru pertanyaan saya juga. ya, iya. Tahun 2019 Pak, saya coba dalam tanda kutip jual diri nih Pak. Dalam tanda kutip ya Pak. Tahun 2019 saya kebetulan main ke Dinas Perikanan. Kebetulan pas saya datang, Dinas Perikanan itu mau mau sowan ke Mayora Pusat. Ya, Mayora Pusat. Karena mau ada kerja sama budidaya Tahun lele. 2019. 2019. Sebelum Covid Pak, sebelum Covid itu oke. jauh sebelum Covid, sekitar bulan Oktoberan lah gitu ya. Kemudian saya di sana ketemu dengan HRD Mayora juga. Kita ngobrol-ngobrol. Real memang kegiatan kita ada Pak. Ya, Cuma memang kelihatan. ya ada real gitu. Cuma memang kita kurangnya bantuan gitulah Pak ya, kesannya bantuan gitu. Nah, Kita bernaung ke siapa gitu ya. Saya juga pusing ini harus kemana. Kenalnya Mayora dari siapa? Ya itu dia kebetulan orang dinas perikanan iya. mau berangkat, saya datang ke sana, jadi saya ngikut Pak, ngikut saya sekalian kenalan, terus saya tawarkan kegiatan-kegiatan saya yang ada gitu. Saya memang ibaratnya saya bilang tadi dalam tanda kutip jual diri lah Pak. Memang benar-benar real. Saya minta bantuan dan lewat program CSR kalau ada gitu ya. Alhamdulillah sih Gayung bersambut Pak. Cuma gitu nasib kena ada COVID. Udah benar-benar luar biasa. Sampai tahun 2020 baru terjawab lah, saya ketemu dengan HRD yang baru. Justru sebelum yang lama, saya justru dengan yang lama yang kenal dengan Pak Supri ya, kebetulan HRD yang saya kenal. Kemudian survei lah ke tempat kami tahun 2020 bulan April kira-kira itu. Sekitar bulan April datang ke kami dengan berkumpullah kita bank sampah unit yang binaan saya di wilayah saya, menyampaikan unek-unek lah Pak ibaratnya. Kita Rapat lah ya. Iya, kita kumpul dengan broadcast lah waktu itu pada saat itu. Ya, kita utarakan Pak, memang kita memang tidak ada yang ngebantu gitu. Ya. Dari pada saat itu dari dinas terkait pun belum melirik bahkan ya waktu itu. Kemudian setelah alhamdulillah setelah ngobrol-ngobrol sharing dengan Pak Supri dengan HRD Mayora, bulan Juni turunlah timbangan Dibantu unit ya. Timbangan unit waktu itu hanya baru 14 Pak. 14 unit. Okay. Nah, kemudian dapat timbangan duduk digital, kemudian dapat himbauan-himbauan tentang mari menabung sampah, kemudian ATK. Itu alhamdulillah Pak, itu sudah sangat membantu. Kayak dan materi edukasi ya gitu ya. juga kemudian bagi yang belum dapat ya memang bersabar. Tapi memang resikonya juga gitu Pak. Jadi timbangan duduknya dipindah lagi, geser untuk membantu. Kasihan ibu-ibu kalau masih pakai timbangan gantung Pak, apalagi kalau nimbang kardus ya. Itu luar biasa. Saya kadang terenyuh gitu. Aduh gimana caranya ini supaya ibu-ibu tuh nyaman. Mereka nggak ada gaji gitu ya. Mereka sudah mau mengorbankan waktu, kemudian tenaganya di bank sampah supaya bank sampah ini tetap berjalan gitu. Ya akhirnya lambat laun dari program CSR sendiri dari Le Mineral ya Pak ya, divisinya Le Mineral Pak Supri itu dari Mayora, udah 60 bank sampah yang sudah terbantu dengan program CSR, bantuan timbangan. Itu di berapa desa itu? Kecamatan RT? Pak. Justru kan saya melebar itu beberapa kecamatan. Berapa? Waktu itu ada baru 5 kecamatan. Jadi 3 Raksa, iya ada dari Pasar Kemis juga, kemudian Balaraja, kemudian Curug, Legok gitu ya. Itu baru seputaran itu. Sampai sekarang masih aktif? Masih aktif, masih. Total sudah berapa sekarang? Kalau tim bank sampah binaan saya sendiri itu ada 34. Yang di bawah naungan forum, itu ada 110. Tapi karena saya sebagai ketua forum bank sampah tidak melulu fokus di bank sampah binaan saya awal gitu Pak. Tetap bank sampah binaan yang tetap didampingi, butuh pendampingan. Dan kemudian
sekitar tahun 2020 lah baru dari dinas terkait gitu ya. Tadi Juni dibantu oleh Mayora. Oleh Mayora. Terus? Tahun 2020 kemudian ada tuh Pak sedikit karena emang modal saya nggak tahu malu kali Pak. Ya. Yang penting semangat aja Ya, gitu ya. ya Semangat. saya yang mikirnya di kepala itu ibu-ibu Pak, ibu-ibu binaan saya gimana caranya mereka itu nyaman lah, karena saya nggak mereka nggak dapat gaji gitu dari mana, karena kan Ya, kita cuman kelompok yang swadaya dari masyarakat. pikiran saya dari tadi, Mm-mm. Bu Susi ini jalan ke sana kemari kesana kemari sampai Iya. 5 kecamatan, yang biayain siapa? Nah, Gitu loh. Nggak ada Bensinnya biaya. dari mana? lillahi ta'ala Pak, nawaitunya insya Allah Pak. Dari gaji Kadang- sendiri. Enggak, kebetulan dari PKSM sendiri itu kan ada honorer Pak. Oh, Sebenarnya honorer itu oke. hanya 1 juta Pak. Ya Per silakan bulan. per bulan. Nah, Kalau diukur Pak, kalau diukur hitungan manusia ya Pak, itu nggak cukup Pak. benar. Ya nggak cukup benar, tapi ya alhamdulillahnya ya gitu. Kadang dari kesana ke sini kadang ada dibawain berkat, Bu ini ada pisang, ini ada ini gitu Oh. gitu. ya saya sih alhamdulillah rezeki aja gitu ya. Pokoknya ngikutin aja lillahi taala Pokoknya gitu. ikhlas aja Ikhlas gitu ya, lillahi ikhlas, taala. sukarela Alhamdulillah. gitu Iya ya. betul. Ya setelah tahun 2020 baru Pak ada bantuan dari dinas terkait gitu. Dari Baru dinas mana? DLHK Pak, DLHK DLHK Kabupaten. Kabupaten Ya, Tangerang. Kabupaten Tangerang. Baru waktu itu baru ada 3 bank sampah yang dapat bantuan timbangan duduk. Oh, dibantu timbangan Ya, lagi. karena emang kan kendala kan kalau itu kan anggarannya Pak ya. Jadi memang terbatas. Jadi memang kalau untuk memperluas bantuan itu memang kita fokuskan ke swasta Pak. Setelah dari Leminara Mayora, ada PT YKK juga yang bantu Pak. Alhamdulillah. Dibantu dalam hal apa? Dibantu dalam ini buku tabungan. Buku Kita dapat tabungan. buku tabungan. Terus? Kemudian juga ada tenda lipat Pak. Biar kita nggak hujan kepanasan. Kalau lagi ya. nimbang. Iya, soalnya rata-rata di Bank Sampah Binaan saya itu kita nggak punya pos Pak. Kita nggak punya lahan. Karena memang mayoritas di Bank Sampah Binaan saya itu perumahan dan juga di kampung-kampung. Ya. Nggak punya. Bahkan ada yang di pinggir jalan Pak. Di pinggir jalan, terus ada yang juga numpang di lahan, kadang di teras gitu ya. Karena Ya. memang sistem di Bank Sampah Binaan saya dari awal hari ini nimbang, hari ini angkut. Jadi Ya. kita nggak numpukin sampah gitu. Karena kita bukan lapak, kita hanya Iya. singgah. Saya mencatat tadi bantuan-bantuan yang nggak tahu apakah Ibu ajukan sendiri apa memang ditentukan oleh perusahaannya. Dari tadi timbangan, Iya. kemudian buku tabungan. Iya. Nah, jadi kepikiran, Ibu kok nggak pernah minta bantu dong biaya transportasi saya, pernah nggak? Enggak Pak. Kenapa Memang enggak? gini Pak, saya juga tahu Pak, yang namanya bantuan dalam bentuk uang itu riskan Pak, sensitif banget gitu. Sampai sekarang pun belum ada yang namanya bantuan CSR itu dalam bentuk uang. Semua dalam bentuk barang untuk mempermudah operasional bank sampah. Nggak ada sama sekali. Nah, ini Sobat Adupi nih dan para calon-calon sponsor dan ini perlu perhatikan juga nih aktivis-aktivis sukarelawan Insya Allah. yang peduli dengan sampah perlu mendapat perhatian juga bagaimana mereka dengan kesukarelawanannya bisa dibantu juga dalam hal operasional ya. Insya Allah. Ini himbauan kita ya untuk sponsor juga supaya juga tambah semangat. Insya Benar Allah. nggak harapan Ibu seperti itu? Betul banget sih Pak. Betul, Pak. Saya malah Tapi berpikiran. nggak pernah diminta. Nggak pernah Pak, cuma karena saya gini Pak, kita caranya bagaimana untuk meningkatkan pendapatan selain dari penimbangan Pak, yaitu saya karena saya senang dengan desain Pak, saya senang seni gitu, jadi saya mau aplikasikan semuanya itu di concernnya ke sampah. Contohnya kayak ini hasil kreasi daur ulang saya, saya coba buat kemudian dikurasi oleh suami. Ini nggak bagus, ini kurang ini gitu. Kalau udah oke, saya ajarkan ke bank sampah binaan-binaan saya. Bahkan beberapa bank sampah binaan saya di Kecamatan Legok dan Curug mereka sudah punya galeri. Dan juga untuk bank sampah binaan saya adalah founder juga Pak, founder Motif Recycle. Kita punya produk-produk yang alhamdulillah diapresiasi hasil. Kadar bank sampahnya. Ya, yang ya. bikin. Yang buat- beli siapa nih Bu ya? Hasil kita kerajinan. kalau ini Pak ada event-event Pak dari di Pameran. kegiatan UMKM, kemudian di mall juga, kemudian juga di kafe, di hotel.
kita ikut pameran dari dinas-dinas terkait, kita juga ikut. Ya alhamdulillah dari hasil ini itu sangat membantu Pak. Ibu-ibunya kan ngerjainnya di rumah. Kemudian nanti kalau sudah jadi disetorkan ke saya, nanti saya jual ya. Nanti hasilnya mereka ambil nih setelah selesai penjualan. Ada yang satu orang itu dapat 700.000, 600.000, itu luar biasa, mereka senang gitu. Hasil mereka jadi punya pendapatan, ya dapat pendapatan selain dari hasil penimbangan sampah itu. Nah itu Bank Sampah Ibu sendiri ya, Ashifa ya. Nah kemudian apa latar belakang sehingga terbentuknya forum ini yang membawahi berapa ratus? 110 untuk yang sekarang ini Pak. Sampah, ya nggak menutup kemungkinan bisa meningkat. Forum ini? Gini Pak, itu mungkin karena ini kan di bawah naungan DLHK ya Pak, DLHK Kabupaten Tangerang. Oh forumnya di bawah? Naungan DLHK. Di-SK-kan oleh? Dengan dinas terkait sudah. Jadi kita terbentuk forum. Kebetulan saya sebagai ketua dan teman saya Bu Vivi yang ada di Cisauk sebagai wakil. Nah itu memang kegiatannya juga selama ini karena kita memang masing-masing di sektor zona masing-masing ya Pak ya. Jadi untuk forum sendiri memang kurang kurang berjalan maksimal karena nggak ada dukungan itu Pak. Saya kan kalau ke sono sini harus kebetulan tadi yang SK kan DLH iya, sendiri betul. Nah itu sampai di mana dukungan DLH terhadap forum ini? Ya, kalau untuk dari DLHK sendiri, ya alhamdulillah sekarang sudah kan terbentuk Bank Sampah Induk Pak. Itu sebenarnya keresahan kami sih Pak udah lama gitu ya. Udah ada Bank Sampah Induk. Sudah ada dari Bank Sampah Unit yang kita sebut ya Pak di wilayah-wilayah binaan itu kan namanya Bank Sampah Unit. Dari situ memang timbullah keresahan Pak. Kita sih sudah lama berkegiatan gitu, tapi kita nggak ada naungan. Ibaratnya kita butuh payung lah dari panas dan hujan gitu untuk berlindung. Dari DLHK sendiri, alhamdulillah setelah terbentuk forum ini, satu-satu bank sampah mulai ter-SK-kan dari dinas Pak. Semua bank sampah sudah ter-SK-kan dinas. Jadi dari SK-nya itu dinas DLHK. Tadinya kan legalitasnya hanya desa SK-nya. Kemudian kalau sekarang itu sudah SK-nya SK Kabupaten, SK Dinas. Nah, untuk sekarang ini memang baru beberapa tahun 2022 akhir lah ya sudah launching Bank Sampah Induk Kabupaten, yaitu udah Bank Sampah Induk Gemilang. Oh baru bulan lalu ya? Iya, baru bulan lalu Desember lah. Apa namanya Bu? Bank Sampah? Bank Sampah Induk Gemilang Kabupaten Tangerang. Ya, Okay. yang pusatnya ada di Legok di UPTD. Nah harapannya apa dengan adanya Bank Sampah Induk ini? Jadi terintegrasi aja Pak. Kalau bank itu kan BI-nya ya Pak ya. Bank ya itu kalau kita saya bilang kalau Bank Sampah Unit itu kan memang kan kelompok swadaya mandiri Pak. Nah, kita tuh butuh payung dari hujan dan panas lah, bernaung lah gitu. Seenggaknya kalau ada BSI itu kan kita bukannya terjamin. Jadi gini kita timbul PD lah, kepercayaan diri ya dari Bank Sampah sendiri karena ada naungan gitu ya. Jadi dari BSI sendiri kan akan mengambil sampah-sampahnya itu dari BSU yang ada di kabupaten. Nah, gitu. Jadi dinas yang membantu fasilitasi ya, dan operasional BSI-nya. Betul. Nah, sekarang udah jalan BSI. Kalau untuk launching kemarin sih alhamdulillah ada baru 7 bank sampah ya Pak, 7 bank sampah yang bergabung dengan BSI. Untuk selanjutnya memang karena kendala ada kalau saya nggak bisa bicara banyak sih Pak ya kalau nggak apa-apa nanti biar Kadis LH juga bisa dengar kan apa kendala harapan gitu kan gitu ya. Kan memang baru launching bulan lalu. Nah. Jadi kita emang berharap Pak, berharap banget gitu. Harapan kita gini aja. Di BSI ini kan karena kalau di bank itu BI-nya ya Pak ya. Kita kepengennya ada keseragaman harga Pak. Iya betul. Untuk selama ini kan kita untuk bank sampah yang di beberapa kecamatan itu memang karena keterbatasan saya sebagai personel ya Pak ya, harus dari kecamatan satu ke kecamatan lain itu kadang kalau hujan panas ya sampai kering lagi di badan gitu ya. Dan juga jangkauannya terlalu luas. Akhirnya di BSI ini kita harapannya itu keseragaman harga dan juga satu visi misi lah Pak lah dengan BSU yang ada, yang sebelumnya memang sudah berdiri sebelum BSI gitu. Itu harapan kita sih Pak. Jadi dengan adanya BSI juga kita di masyarakat juga Pak nggak dianggap sebelah mata kegiatan kita yang hanya cuma kegiatan ibu-ibu yang ngumpulin sampah setelah selesai udah gitu. Ya, jadi kita memang kepengennya seperti itu Pak dari BSI sendiri ya, dari dinas terkait ya di LHK pengennya tetaplah
kegiatannya ini berkontinu gitu Pak ya. Tapi tadi ada ini harapannya harga sama. Terus Ya, apa betul. lagi harapannya? Masa harga aja gitu? Ya, gini Pak, kan kita juga selama ini kan yang namanya bank sampah itu ya, mohon maaf, kita nggak punya seragam Pak. Oke, seragam. Ya, seragam Fisik mungkin lagi ya. tuh. Ya. Fisik. Itu kemudian juga kan kita keterbatasan juga dengan wadah Pak, wadah karung ya. Karung. Ya itu juga. Terus? Kemudian buku tabungan kita masih acak-acakan, kadang ada yang pakai buku tabungan dari fotokopi yang harganya 1.000 perak gitu ya. Kalau dengan ada logonya, minimal ada logo kabupaten, itu suatu kebanggaan lah. Walaupun hanya logo Pak, itu kadang membuat dari nasabah sendiri kebanggaan Pak. Oh ini saya punya buku tabungan dari logonya Bank Sampah Induknya ini dikelola oleh Forum. Forum ikut terlibat Pak. Ikut terlibat. Siapa pengelolanya Bank Sampah? Kebetulan ditunjuklah dari dinas ya, dan juga ada dari pihak ketiga gitu ya. Itu ikut membantu sih, ikut membantu. Kebetulan saya juga sebagai ketua forum ikut terlibat juga di dalamnya. Ada wakil saya Bu Vivi juga ikut di dalam di bidang edukasi juga. Jadi masih dalam sinkronisasi sekarang. Betul, ya. Karena baru gitu ya. Harus menyamakan visi misi dan juga sambil evaluasi Pak, sambil jalan. Sambil jalan kita evaluasi kekurangannya di mana, dan juga harapannya sih nanti setelah berjalan evaluasi itu ada semacam gini Pak, kita tuh udah paten lah gitu ya, udah mantap gitu ya, udah BSI ini jadi tumpuan kita BSU yang ada di kabupaten gitu. Tapi ngomong-ngomong, pengelola Bank Sampah Induknya udah ditetapkan belum? Sudah Pak, sudah SK. Pada saat launching itu sudah resmi. Orang-orang ya. Sudah ada ya. Pak. Nah, udah fasilitas apa aja yang sudah ada di Bank Sampah Induk? Pengangkutan Pak, pengangkutan. Kendaraan. Ya, kendaraan itu kebetulan juga gini Pak, pada saat pengangkutan juga kan kendala dengan kendaraan ya Pak ya, dengan armada. Kebetulan yang ada kalau di DLHK sendiri kan ada dump truck ya Pak ya. Itu nggak mungkin Pak masuk ke kampung-kampung pakai dump truck gitu, dengan gang sempit gitu. Itu menjadi kendala lah, bahan evaluasi lagi ke depannya gimana. Pengangkutannya, sistemnya gimana, armadanya gimana, dan juga untuk pengangkutan sendiri itu jadi pada saat datang harus mempersiapkan alat-alat operasionalnya seperti ya kayak terpal gitu ya, kayak. Terus untuk biaya operasional gimana? Untuk kalau untuk permodalan sendiri saya kurang tahu sih Pak. Kalau untuk kemarin sih kan sudah diambil dari BSI ya, Bank Sampah Unit itu ada 7 bank sampah unit, itu sudah langsung dibayar, sudah dibayar. Mungkin kalau untuk sekarang ini masih patungan Pak. Ya, maksudnya kan 7 bank sampah unit menyetor ke Bank Sampah Induk. Nah, itu kan butuh penjemputan. Nah, itu biaya operasional penjemputannya, kendaraannya, bensinnya, kemarin tuh masih pakai dump truck sih Pak, pakai dump truck ya. Jemput pakai dump truck. Iya, itu yang jadi kendala Pak. Jadi makanya kita baru 7 yang bisa terlayani. Iya betul Pak. Oke, berarti masih dibantu oleh dinas untuk penjemputan. Iya, untuk sekarang ini masih dibantu. Oke. Ya sambil jalan sih evaluasi sambil lah. Memperbaiki terus ya, betul. tata kelolanya gitu ya. ya. Penjemputannya, armadanya gimana, dan juga waktu penjemputan Pak. Jangan sampai ibu-ibu tuh lama nunggu, kasihan. Mereka harus masak gitu, ngurusin suami di rumah. Kalau nungguin sampahnya aja nggak dijemput-jemput, itu jadi kendala juga Terus Pak yang di kita. terakhir kepastian harga ya. Betul. Kepastian harga. Oke. Nah, jadi tadi dari 2015 dari mulai sodokah sampah ternyata maju mundur berubah ke Bank jadi Sampah Bank Sampah Unit ya, di tingkat RT, kemudian naik ke sampai kecamatan lain berkembang. Sekarang berkembang jadi 110. Ya kan? Sampai menjadi Bank Sampah Induk. Nah, sudah ada. Ini perjuangan baru ya. Bagaimana mengelola Bank Sampah Induk dan mengelola bank sampah unit terdekat, gitu ya dengan ini. Jadi ini babak baru berarti bagi Bu Susi dalam mendampingi program bersampah. Jadi hampir 7 tahun ya sekarang ya. 7 tahun. Dari sampah-sampah sendiri Pak, kita kan ada pelaporan Pak, dalam 1 bulan itu rata-rata di bank sampah sendiri itu hampir 36 ton Pak per bulan yang sudah 36 ton per bulan. Itu masih campur ya masih campur kardus, itu kita plastik. Kalkulasikan total kilo saja itu ada 36 ton yang seharusnya yang misalkan itu ada catatannya semua. Ada semua administrasi itu berapa lengkap. Omsetnya sekarang? Kalau
untuk bank sampahnya sendiri di RW saya sendiri itu rata-rata 11 juta Pak. Udah 11 juta, 11 juta per bulan. Dan per bulan di RW tersebut ada 11 ton 16 ton dengan omset 11 juta. Oh. Nah, kan ada di zona per zona Pak, banyak zona-zona. dibagi Ada di zona zona-zonanya. selatan, ada Cisauk sendiri, itu juga lumayan hasilnya dari setoran sampahnya itu benar-benar terbantu lah Pak. Seharusnya sih ya DLHK sendiri sudah terbantu dengan adanya bank sampah, sudah terdaur lah ibaratnya gitu. Nah, artinya setiap zona-zona itu ada pengelolanya sendiri. Ada kayak, Pak, iya. Kayak Bu Untuk Susi. mempermudah Pak, untuk mempermudah kerjasama dan juga dengan bank sampah unit ini gampang. Kalau komunikasi ini ada apa kendala-kendala di lapangan itu untuk mempermudah saja. Gitu. Jadi sekarang kalau misalnya DLHK minta data untuk bank sampah ada ya? Ada Pak. Tercatat semua Bahkan ya? rutin Pak. Rutin ya. Wah, Iya. ini KLHK bukan KLHK DLH dari Kabupaten Tangerang ini udah terbantu ya, dan minimal data. Nah, mudah-mudahan harapannya untuk DLH dan pihak-pihak sponsor nih yang mau mendukung, kira-kira Ibu harapannya apa? Untuk DLHK sendiri saya kepengennya tetaplah bersinergi dengan kami ya Bank Sampah Unit, karena kami butuh naungan. Kalau bukan dari dinas terkait sendiri siapa gitu Pak, karena kan kita juga butuh power Pak di lingkungan gitu ya. Kegiatan kami memang real membantu mengurangi sampah di lingkungan gitu. Kemudian dari pihak-pihak swasta sendiri kepengennya sih tetap berkelanjutan Pak, karena bank sampah kami itu terus berkembang Pak. Ada saja tiap minggu, tiap bulan itu permintaan untuk pendampingan dan juga sosialisasi di kampung-kampung itu banyak sekali Pak. Jadi pengennya sih yang bank sampah yang baru-baru ini bisa terbantu lagi dengan program CSR dan juga bersinergi lah gitu sampai kami itu benar-benar mandiri, dan juga sekarang udah alhamdulillah kan udah ada BSI nih Pak ya. Jadi kepengennya semangat baru tapi sebenarnya tantangan baru juga ya. Betul Pak, yaitu kepengennya continue lah gitulah. Ayo karena kita kegiatan juga real, memang kita sosial gitu Pak. Kita membantu. Oke, baik Bu Susi ya, menginspirasi sekali. Nah, kami juga melihat beberapa penghargaan yang Bu Susi raih ya. Nah, ini yang terakhir ya Bu ya? Terakhir kemarin Kanvas Pak. Oh, Kanvas. Ya, nah, baru ini bulan dari November kemarin. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Ini bisa cerita nggak Bu singkat tentang ini penghargaan apa ini? Oh, ini adalah penghargaan Warna Lestari, diberikan oleh tokoh-tokoh yang inspiratif di bidang lingkungan gitu. Seluruh Indonesia. Kebetulan tahun 2002 bulan Agustus kemarin ya, kita 4 hari di sana di Manggala Wana Bakti, diundang oleh Ibu Menteri Ibu Isuti Nurbaya menjadi nominasi awalnya kan nominasi kita terkumpul di semua, ada 33 provinsi di sana, semua baru nanti diumumkan siapa pemenang-pemenangnya. Ya alhamdulillah saya baru sekali nominasi langsung dapat sebagai penyuluh mewakili Provinsi Banten. Wah, luar biasa. Oke, baik Bu Susi ya, saya kira perbincangan kita cukup hangat ya, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Sobat Dadupi yang bergerak dan punya kepedulian dengan sampah di sekitar lingkungannya melalui program Bank Sampah. Nah, jadi demikian Sobat Dadupi, bincang-bincang kita dengan Bu Susi dan bagaimana kisah beliau membangun, merintis ya, sampai tantangannya naik turun, mulai dari program sedekah sampah sampai ke bank sampah, dan sekarang sukses dibantu oleh DLH setempat untuk mengelola bank sampah induk. Nah, mudah-mudahan bisa sukses terus ke depan. Nah, sehingga bank sampahnya bisa makin kuat dan makin besar, dan amin. tentunya makin banyak masyarakat teredukasi juga melalui bank sampah induk gitu. Baik pemirsa, demikian bincang-bincang kita, mudah-mudahan menginspirasi kita semua. Dan sampai jumpa ya.